Pegawai P3K pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan demo di kantor BKD Provinsi Papua Barat. 72 calon siswa Bintara Noken Polri tahun 2021 kembali melakukan aksi demo di perempatan lampu merah Sanggeng. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa berharap agar status P3K dikembalikan menjadi CPNS, pegawai pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan demo dengan membakar ban di kantor BKD Provinsi Papua Barat. Pegawai pemerintah Provinsi Papua Barat yang tergabung dalam 512 pegawai status P3K melaksanakan demo di kantor BKD Provinsi Papua Barat dengan membakar ban dan juga membawa spanduk yang bertuliskan, "Kami K2 berjumlah 512 orang yang bekerja di pemerintah Provinsi Papua Barat menuntut untuk menjadi CPNS." Dalam pertemuan tersebut, honorer juga menyampaikan bahwa SK P3K yang mereka terima tidak ada NIP, sehingga saat ini mereka bekerja hanya menerima gaji. Namun tunjangan lainnya mereka tidak menerima. Hal lain yang juga disampaikan terkait dengan adanya pemalsuan dokumen dengan merubah tempat dan tanggal lahir, sehingga bisa menerima SK CPNS. Diharapkan pemerintah Provinsi Papua Barat dapat segera menyelesaikan hal tersebut. Salah satu koordinator berharap agar prajabatan CPNS ditunda dan dikembalikan status 512 pegawai yang statusnya dari P3K menjadi CPNS. Diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2021. 2. Kami minta untuk prajabatan ditunda. Pertama. Yang kedua, kembalikan status kami dan masuk dalam formasi 18. Masukan kami untuk diselesaikan sebelum akhir 2021. Dan kami juga dari CPNS. Yang terakhir yang berdiri depan Bapak nih, Bapak lihat sendiri, kami bawa punya anak-anak. Bawa banyak anak Harvard yang sama-sama dengan kami. Yang sama-sama dengan kami pada saat ini. Yang kami minta cuma itu. Hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel D. Mandacan didampingi Kepala BKD Provinsi Papua Barat Justus Medotga serta pejabat di lingkup BKD Provinsi Papua Barat datang bertemu dengan massa pendemo. Sekda Provinsi Papua Barat Nathaniel D. Mandacan mengatakan untuk prajabatan bisa kita pending dulu hingga semua masalah diselesaikan. Tetapi untuk status P3K menjadi CPNS tidak bisa dirubah, karena itu sesuai dengan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Bagi pegawai yang merubah dokumen, siapa yang tahu silahkan disampaikan. Itu adalah hak karena melanggar aturan. Sudah keluarga, anak dan istri. Jadi begitu. Soal tidak ikut CPNS, prajabatan itu bisa. Kita pending dulu, tidak usah ikut prajabatan. Tetapi yang saat ini itu dari awal saya sudah bicara bahwa yang di atas 35 itu P3K. Karena pemerintah pusat itu memberikan hati untuk itu, kita menggunakan formasi yang sebenarnya kita tidak punya hak. Kelebihan kita apa? Mengerjakan pekerjaan yang memang orang pegawai juga dikerjakan. Padahal tujuan dari P3K itu untuk tadi yang saya bilang. Jadi kita bersyukur saja terima itu, mari kita jalan. Nah itu waktu itu saya sampaikan begitu. Nah silakan proses teknis sudah dengan BKD. Kemudian satu lagi terkait dengan kenapa honorer, karena sejak saya jadi kepala biro kita sudah keluarkan aturan melarang pengangkatan tenaga honorer. Nah, tetapi dalam pelaksanaan kan tidak. Ya, ada yang datang untuk bekerja, ya kan kita tidak tutup mata, tapi secara ketaatan terhadap aturan atas kita buat itu keluar. Nah, tapi ada yang bekerja ya seperti jadi ada bekerja sampai sekarang, nah, silakan bekerja. Dan kalau ada formasi baru kita usahakan. Nah, jadi seperti itu. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap agar tidak ada lagi demo terkait status pegawai CPNS ataupun P3K.
Karena pemerintah Provinsi Papua Barat akan membuka formasi bagi P3K dan formasi tersebut akan difokuskan bagi 512 pegawai P3K yang ada di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. 72 calon siswa Bintara Noken Polri tahun 2021 kembali melakukan aksi demo di perempatan Lampu Merah Sanggeng. Mereka meminta kepada Gubernur Papua Barat untuk menerima aspirasi mereka. 72 calon Bintara Noken Polri tahun 2021 kembali melakukan aksi demo dengan turun langsung ke jalan dengan menduduki perempatan Lampu Merah Sanggeng Senin siang 30 Agustus 2021. Puluhan chassis Bintara ini menutupi traffic light dengan berdiri sambil membawa bendera merah putih yang dipegang oleh mereka. "72 calon siswa Bintara Noken yang lulus tidak terpilih meminta agar Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan bersama Kapolda untuk menjawab tuntutan mereka agar pada gelombang kedua bulan Februari tahun 2022, 72 chassis Bintara Noken ini bisa diakomodir mengikuti pendidikan di SPN yang ada di Indonesia. Apabila gubernur tidak tiba di tempat, maka mereka berjanji akan kembali ke jalan dengan aksi yang lebih besar. Akibat aksi tersebut, ruas jalan Yosudarso dan sebaliknya hingga siang tadi tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa memutar balik kendaraan mereka. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kurang lebih hampir 15 tahun, ruas Jalan Reremi Puncak akhirnya mulai dikerjakan oleh Dinas Teknis. Padahal jalan tersebut berada tidak jauh dari pusat kota Manokwari. Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Johani Makatita yang ditemui TVRI Papua Barat Senin pagi tadi mengatakan, ruas Jalan Reremi Puncak kurang lebih sudah hampir 15 tahun lamanya baru bisa diperbaiki di tahun 2021. Johani mengaku bahwa jalan ini merupakan aspirasi masyarakat Reremi Puncak dari tahun ke tahun yang diusulkan ke pemerintah. Sebagai Sekretaris Komisi Pembangunan Infrastruktur DPRD Kabupaten Manokwari, beliau mengatakan, pengerjaan jalan ini akhirnya bisa kembali diusulkan ke Musrenbang tingkat kelurahan, distrik, kabupaten hingga tingkat provinsi untuk kembali dikerjakan. Ya, khusus untuk ruas jalan Reremi Puncak ini kurang lebih sudah hampir 15 tahun lamanya baru jalanan ini bisa diperbaiki ya, baru ada peningkatan ruas jalan di tahun 2021. Ya, ini memang kami masyarakat Reremi punya aspirasi dari tahun ke tahun yang memang kami usulkan ya, tapi baru sempat terjawab di tahun ini. Jadi kebetulan saya juga di DPRD sebagai Sekretaris Komisi Pembangunan Infrastruktur, kami mendorong kegiatan ini mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, distrik, kabupaten sampai ke tingkat provinsi yang merupakan wilayah kerjanya. Karena ini terus terang luas wilayah jalan provinsi ya. Johani Makatita memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat atas kebijakan yang sudah mendukung pembangunan jalan bagi masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi atas sinergitas yang baik dengan legislatif di Kabupaten Manokwari, sehingga bisa melaksanakan program prioritas peningkatan ruas jalan di tahun 2021. Ya, tahun ini saya apresiasi sekali kepada Bapak Gubernur Papua Barat atas kebijakan yang sangat pro rakyat, juga kepada Dinas Teknis PU Provinsi atas sinergitas yang baik dengan kami legislatif sehingga bisa melaksanakan program prioritas peningkatan ruas jalan di tahun anggaran 2021. Pengerjaan jalan ruas Reremi Puncak ditargetkan rampung pada pertengahan bulan September mendatang yang menggunakan anggaran dana tambahan infrastruktur Otsus sebesar 950 juta. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy melantik Badan Koordinasi Majelis Daerah BKMD Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2021-2023. Pelantikan Badan Koordinasi Majelis Daerah BKMD Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2021-2023 berlangsung dalam ibadah syukur yang dipimpin oleh Sekretaris Majelis Umum GPKAI Pendeta Rumasep.
Dalam susunan pengurus BKMD Pegunungan Arfak diketuai oleh Yehuda Mandacan, Wakil Ketua Simeon Saiba, Sekretaris Herki Ahoren, serta Bendahara Philip Umay. Badan pengurus juga dilengkapi dengan bidang pelayanan dan persekutuan, bidang humas dan kominfo, bidang penelitian dan pengembangan gereja, serta bidang hukum. Bupati Pegunungan Arfak Yoseas Saroy dalam arahannya mengajak BKMD yang telah dilantik untuk saling bekerja sama dengan unsur adat, gereja, dan pemerintah. Sebab menurut Bupati, pembangunan Pegunungan Arfak butuh kerjasama dari semua elemen, agar Pegunungan Arfak bisa maju seperti daerah lainnya. Kerjasama untuk membangun daerah Pegap, tidak saya sendiri sebagai Bupati dan juga birokrasi yang ada, tapi kita butuh kerjasama. Pertama ada, karena adat itu sudah ada. Setelah itu Injil masuk, sistem bahwa Injil masuk ke Pegunungan Arfak. Baru nanti pemerintah. Jadi 3 tahun ini kita kerjasama. Ya, bukan saja kerjasama antara majelis daerah kita bentuk ini, tetapi kerjasama juga kayak pemerintah juga ada, supaya kita sama-sama membangun daerah Pegap. Karena daerah Pegap ini butuh kita kerjasama dari gandengan tangan, baru Pegap bisa maju. Tapi saya dan juga birokrasi pemerintah saya tidak mungkin maju, karena daerah sana sulit. Medan juga tidak bisa dijangka, dan masalah persoalan menentang kita harus bergandengan tangan bekerjasama untuk membangun Kabupaten Pegunungan Arfak untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Umat Tuhan sana menanti kita, baik di sisi pemerintahan, di sisi pelayanan gereja. Sementara itu, Ketua Majelis Umum GPKAI Pendeta Daniel Sukan menjelaskan bahwa daerah Pegunungan Arfak merupakan daerah penginjilan yang dirintis oleh misi tim sehingga melahirkan satu gereja nasional yaitu GPKAI yang kemudian melahirkan majelis daerah di berbagai wilayah. Untuk itu, kepada Badan Pengurus BKMD agar sekiranya dapat menyiapkan infrastruktur pelayanan. Untuk itu, kepada Badan Pengurus BKMD agar sekiranya dapat menyiapkan infrastruktur pelayanan gereja-gereja di Pegunungan Arfak. Di sinilah kita dapat menjelaskan kepada publik bahwa hari ini Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia menjadi basis pelayanan di Kabupaten Pegunungan Arfak, sehingga ide awal dimulai dengan majelis daerah. Maka sebagaimana SK yang kita dengarkan tadi, selanjutnya Badan Pengurus Koordinasi antar majelis daerah akan bekerja untuk menyiapkan berbagai infrastruktur yang terkait dengan pelayanan gereja-gereja di Kabupaten Pegunungan Arfak. Saya kira itu yang menjadi hal pertama yang hendak saya memberikan gambaran untuk mengingatkan kita semua, baik hadirin yang mungkin sudah dengar dan sudah tahu, tetapi izinkan saya memberikan gambaran. Yang pertama terkait dengan badan koordinasi antar majelis daerah. Jadi saya tak tahu karena tadi yang dalam pikiran badan kerjasama, tetapi banyak koordinasi. Hal yang kedua yang ingin saya... Dengan terbentuknya dan dilantiknya BKMD Pegunungan Arfak mendapat apresiasi dari Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Papua, PGGP Pendeta Sherly Parinusa yang turut hadir. Apalagi menurutnya pembentukan BKMD ini atas inisiasi dari Bupati Pegunungan Arfak Yoseas Saroy yang lahir dari GPKAI. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, persiapan pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah menengah kejuruan dan menengah atas di Manokwari belum dilaksanakan. Ini Senin 30 Agustus 2021 di sejumlah wilayah di Indonesia dengan melihat situasi penurunan angka daerahnya. Namun, dari pantauan TVRI Papua Barat pagi tadi di sejumlah sekolah yang telah melaksanakan vaksinasi seperti di SMK Negeri 2 dan SMA Negeri 1 Manokwari, terlihat aktivitas tatap muka di kedua sekolah tersebut belum dapat dilakukan.
Regina Wutoi selaku Kepala Sekolah mengatakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Negeri 2 Manokwari khusus untuk pembelajaran produktif menggunakan sistem shift sudah berlangsung dengan baik. Namun untuk tahun pembelajaran di tahun ini, mulai dari tanggal 1 Agustus 2021 hingga hari ini pihaknya masih menggunakan sistem daring kepada siswa dan guru. Meski diakuinya bahwa tenaga pendidik yang sudah menerima vaksin mencapai 90%, sedangkan untuk siswa sesuai dengan program pemerintah saat melakukan vaksinasi bagi pelajar di Manokwari belum mencapai sasaran yang diinginkan. Terima kasih. Izin saya buka masker saja. Iya, terkait dengan kesiapan sekolah sendiri dalam rangka PTM terbatas ini untuk SMK Negeri 2 Manokwari, sejak diberlakukannya PTM terbatas itu kami melakukan kegiatan khusus untuk pelajaran produktif menggunakan sistem shift dan sudah berlangsung dengan baik. Untuk tahun ajaran ini aktivitas belajar mengajar khusus 1 bulan dari 1 Agustus sampai 31 itu kami masih menggunakan sistem daring. Beberapa catatan penting karena terkait dengan persyaratan harus divaksin, kemudian kesiapan dan kondisi lingkungan belajar yang harus sehat. Dalam pembenahan itu kami sudah melakukan vaksin kepada Bapak Ibu guru di bulan Mei vaksin pertama, bulan Juni vaksin kedua, dan juga telah difasilitasi dengan swab PCR. Lebih lanjut, Regina menyebutkan dari sisi sekolah, dirinya bersama Dewan Guru sudah siap melakukan sekolah tatap muka terbatas dengan melakukan terobosan agar para siswa mau divaksin. Walaupun demikian, nantinya siswa tidak mau divaksin, maka alternatif yang disiapkan sekolah bagi para siswa untuk masuk kembali menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru, yaitu siswa wajib mengikuti swab antigen. Dari sisi sekolah, kami sudah siap untuk melakukan tatap muka terbatas, dan sekarang kami masih melakukan terobosan bagaimana mendapatkan solusi supaya anak-anak kita bisa divaksin. Kalaupun nanti dia tidak bersedia divaksin, ya alternatif dia harus melakukan swab untuk masuk ke lingkungan sekolah, bahkan menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Saya kira seperti itu, terima kasih. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana mengaku untuk persiapan prokes di SMK Negeri 2 sudah sangat siap. Di tahun ini saja, sekolah kembali membangun sebanyak 6 tempat pencucian tangan di setiap jurusan, lab, dan pintu masuk. Untuk persiapan tatap muka terbatas, setiap ruangan pun sudah diatur sedemikian rupa antara meja dan meja satunya wajib dikosongkan, sehingga tidak terjadi kerumunan di dalam ruangan kelas saat pembelajaran tatap muka mulai dilaksanakan. Saya dari Wakasek Sarana dan Prasarana memfasilitasi dari sekolah tentang pembelajaran tatap muka terbatas yang dimana kami sudah menyiapkan tahun sebelumnya pada awalnya itu sudah menyiapkan beberapa tempat cuci tangan untuk setiap jurusan, dan untuk tahun ini kami sudah membuat 6 lagi untuk di setiap lab dan pintu masuk di gerbang. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, sesuai dengan permintaan orang tua, Sekolah Dasar Negeri 02 Amban melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka bagi siswa-siswi dengan menerapkan protokol kesehatan. Senin 30 Agustus 2021, Sekolah Dasar 02 Amban melaksanakan uji coba belajar tatap muka. Terlihat beberapa kelas melaksanakan pembelajaran yang dihadiri oleh sekitar 5 hingga 10 orang siswa dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak, serta adanya fasilitas untuk mencuci tangan. Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Amban saat diwawancarai mengatakan, uji coba belajar tatap muka yang dilaksanakan merupakan permintaan dari orang tua, sehingga pihak sekolah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka dengan membuat jadwal di kelas dengan catatan jumlah peserta didik tidak boleh lebih dari 10 orang, tetap mengikuti protokol kesehatan, serta waktu pembelajaran sekitar 2 jam, yakni dari jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. Kepala sekolah menambahkan, apabila proses belajar tatap muka tidak berjalan maksimal, maka pembelajaran secara daring serta modul akan terus diterapkan.
Kami menyampaikan bahwa di SD Negeri 02 Amban secara sesuai dengan permintaan dari orang tua dan kesiapan dari guru-guru kami bersedia untuk membantu anak-anak yang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun dari permintaan orang tua ya kami melayani dan kami melakukan uji coba dengan membuat jadwal di kelas dengan catatan tidak boleh lebih dari 10 orang, maksimalnya 10 orang setiap kelasnya. Dan juga tetap kami sarankan buat orang tua dan juga kami para guru dan sekolah tetap mengikuti protokol kesehatan. Kalau tidak aktif berarti kembali normal. Jika mungkin tidak berjalan ini ya berarti kami tetap kembali pembelajaran daring. Jadi ini juga walaupun tatap muka, guru-guru tetap mengirim pembelajaran dan juga orang tua ada yang mengambil modul ke sekolah. Erik Stesa yang merupakan orang tua murid mengatakan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya uji coba pembelajaran tatap muka. Karena 1 tahun lebih proses belajar mengajar daring, banyak orang tua yang merasa kesulitan terkait masalah jaringan. Sehingga dengan adanya uji coba pembelajaran tatap muka, orang tua murid akan mendukung dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya baik, terima kasih. Kami sebagai orang tua, kami merasa bangga dan senang. Karena kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Itu proses kegiatan belajar mengajar ini dilakukan secara daring atau online. Sehingga kami sebagai orang tua juga banyak yang mengalami kesulitan. Di mana terkait dengan khususnya internet akses yang ada yang dapat, ada yang tidak. Karena untuk Kabupaten Manokwari ini di sudut-sudut Kota Manokwari ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan internet itu. Sehingga banyak anak-anak yang sekolah di SD Negeri 02 Amban ini ada juga yang tinggal jauh. Ada yang di Pami, malah ada yang di Sowi, ada yang di Rendani. Nah ini akses internet agak susah di sini. Walaupun dilaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka, namun masih terlihat beberapa orang tua yang tetap datang untuk mengambil modul pembelajaran serta menyerahkan tugas kepada wali kelas. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mencatat jumlah warga di 3 kabupaten masih sedikit dibandingkan kabupaten lain. Ketiga kabupaten tersebut masing-masing Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Maibrat. Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dan mensosialisasikan pentingnya vaksin COVID-19 di 3 kabupaten tersebut. Provinsi Papua Barat belum mencapai 50% dalam cakupan masyarakat yang sudah divaksin COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mencatat, hingga Sabtu 28 Agustus 2021, jumlah masyarakat yang telah divaksin dosis pertama sebanyak 24,8%, sementara vaksin dosis kedua mencapai 14,3%. Untuk 3 kabupaten tercatat masih rendah cakupan warganya yang divaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Otto Parorongan menjelaskan 3 kabupaten yang masih minim cakupan vaksinasinya adalah Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Maibrat. Ada beberapa wilayah ya, Pegunungan Arfak, Tambrau, dan Maibrat ya, yang cakupannya masih rendah. Itu alasannya apa tuh Pak? Karena memang masyarakat yang belum mau atau seperti apa? Ya tadi itu, termakan hoak, kemudian takut divaksin karena efek samping, ya, kemudian masalah adat, ya kultur. Nah ini kita harapkan ya para tokoh-tokoh agamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya ya bisa memberikan pengertian, bisa memberikan informasi yang benar. Untuk itu, diharapkan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat amat sangat dibutuhkan untuk membangun kesadaran warga untuk mau divaksin COVID-19. Banyak informasi hoaks di masyarakat tentang dampak vaksinasi diduga menjadi penyebab utama masyarakat enggan divaksin COVID-19. Dari Kota Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, Polda Papua Barat terus berupaya membangun pemerintah dalam menangani COVID-19 dengan membuka gerai vaksin di Kelurahan Padarni. Gerai vaksin TNI Polri bagi warga Kelurahan Padarni merupakan salah satu strategi Polri guna mendukung pemerintah dalam rangka mensukseskan program vaksinasi, yakni terpenuhinya herd immunity. Dibukanya gerai vaksinasi di Kelurahan Padarni merupakan gerai yang ke-20 yang telah digelar oleh Polda Papua Barat dan berada di beberapa kabupaten kota. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing usai mengunjungi kegiatan vaksinasi menyampaikan, dengan dibukanya gerai vaksin di Papua Barat dapat meningkatkan jumlah vaksinasi di Papua Barat. Yang terus kita galakkan terutama memang dari kurun waktu dari tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Nah, namun itu bukan batas waktu ya, tapi artinya itu dalam rangka untuk bagaimana di kurun waktu 2 minggu itu kita bisa tingkatkan vaksinasi yang ada di Papua Barat. Karena kita tahu bahwa vaksinasi di Papua Barat ini dalam rangka untuk bagaimana terbentuknya herd immunity itu, kita sama-sama aparat TNI dan Polri, kemudian Nakes, Pemprov dan Kabupaten juga ya ikut serta ya di dalam rangka untuk bagaimana di September ini kita punya motivasi bisa 70% kita bisa terbentuk. Agar capaian 70% vaksinasi di Papua Barat dapat terpenuhi, jelas Kapolda. Langkah yang akan dilakukan oleh Polda adalah akan terus membuka gerai vaksin yang disertai dengan sembako. Kita juga memang memunculkan gerai-gerai ya, gerai-gerai yang sudah ada, terus kita juga memberikan sembako kepada masyarakat ya. Yang kita tahu kita pernah juga mencapai puncaknya pada saat itu di satu hari saja kita bisa memberikan vaksinasi kepada masyarakat sebanyak 10.250 orang ya pada tanggal 26 Juli waktu yang lalu. Nah, itu kita juga terus akan lakukan seperti itu karena memang kita perlu evaluasi setiap harinya. Dengan dinamika, dengan kearifan lokal yang ada di Papua Barat ini, kita bagaimana kita bisa mendukung, kita bisa memahami masyarakat, namun juga masyarakat juga bisa memahami untuk mau divaksin. Harapan kita satu-satunya kepada masyarakat selain prokes adalah vaksinasi. Selain itu dijelaskan bahwa evaluasi dan sosialisasi juga perlu dilakukan agar seluruh masyarakat di Papua Barat bersedia untuk divaksin dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, vaksinasi yang berlangsung di Kelurahan Padarni yang direspon baik warga karena telah lakukan sosialisasi kepada warga. Vaksinasi yang berlangsung secara massal pagi tadi di Kelurahan Padarni merupakan yang kedua kalinya dilakukan setelah dilakukan vaksinasi bagi ibu hamil dan pelajar pada Kamis lalu yang mencapai 400 lebih peserta. Diharapkan dengan adanya program pendekatan dalam vaksinasi yang dilakukan oleh Polda Papua Barat dapat membantu pencapaian target vaksinasi. Antusias daripada masyarakat di kemarin itu 400 lebih yang datang, termasuk ibu hamil. Kita berharap mendekatkan pelayanan vaksin ini di tiap-tiap kelurahan juga membantu untuk mencapai target herd immunity untuk di Papua Barat. Disampaikan juga bahwa sosialisasi door-to-door perlu dilakukan agar kekhawatiran warga tentang berita hoaks bisa hilang. Prinsipnya kami kelurahan membantu mensosialisasikan di tingkat RT, RW, dan juga kita memberikan dan juga berbagi informasi yang baik terkait COVID. Karena memang masih banyak juga info-info vaksin yang hoax, yang tidak terpercaya. Seperti itu. Ada hal-hal ketakutan. Memang saya menganalisis dengan teman-teman Satgas Kelurahan harusnya pendekatannya kita lakukan memang dari door to door supaya kekhawatiran untuk tidak vaksin itu pudar. Tapi saya bersyukur untuk kemarin kami pendataan di Kelurahan Padarni 164 UMKM itu 60% sudah vaksin dosis 1 dan juga dosis 2. Di Kelurahan Padarni, sosialisasi telah dilakukan kepada para pelaku UMKM dan juga sebagian warga,
sehingga warga mulai paham akan pentingnya vaksinasi dan akhirnya bersedia untuk divaksin. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. SMA Taruna Kasuari Nusantara Manokwari mensosialisasikan keberadaannya di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Hal ini guna menciptakan pemimpin yang baik di masa depan. Hal tersebut dijelaskan Hafid Fatamasya, Ketua Tim Sosialisasi kepada awak media di Ruang Guru SMP YPK Fakfak, ketika mensosialisasikan SMA Taruna Kasuari Nusantara kepada Kepala Sekolah SMP YPK Fakfak. Hafid Fatamasya menjelaskan keberadaan SMA Taruna Kasuari Nusantara untuk menciptakan kader dan pimpinan bangsa masa depan, termasuk anak orang asli Papua. Yang berikut kalau bicara tentang kriteria yang masuk di sini adalah yang kalau kita buat RWP kami kasih kasih grade ranking 1 sampai 10. 1 sampai 10 dia boleh ikut seleksi. Di bawah itu tidak. Kita pakai dasar itu. Kalau yang non OP 1 sampai 5. Nah, kemudian kalau ada nilai dasar, nilai matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu rata-rata yang OAT 75 ke atas, boleh 75. Yang non-OAT dia harus 80 ke atas. Ya. Jadi itu kisaran yang dipakai untuk nanti. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP YPK Jacqueline Warjukur sangat mengapresiasi keberadaan SMA Taruna Kasuari Nusantara yang akan hadir di Fakfak dan akan mempersiapkan murid SMP YPK Fakfak untuk masuk di tahun ajaran baru 2022-2023. Informasi serta sosialisasi SMA Taruna Kasuari Nusantara disampaikan kepada beberapa SLTP di Kabupaten Fakfak yang sudah berlangsung selama 1 minggu. Hafid juga mengatakan, siswa-siswi SMA Taruna Kasuari Nusantara akan diasramakan dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah, sehingga siswa bisa tertib dan dapat berkembang dengan baik. Untuk tahun ajaran 2020-2021, setiap kabupaten kota diberikan kuota masing-masing daerah 5 orang. Yang sudah meluangkan waktu mampir di SMP Fakfak dengan sangat terbuka, kami sangat berterima kasih kehadiran Bapak hari ini, anak-anak terutama anak-anak ini. Kami berharap bahwa dengan informasi tentang sekolah taruna, berarti ada suatu prestasi atau peningkatan dari provinsi kita, terutama provinsi Papua Barat, meningkatkan kualitas untuk sumber daya anak-anak generasi muda, dipersiapkan sedini mungkin sehingga mereka mempersiapkan diri dengan baik. Dari Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Warga Komplek Perumahan Arfai Salak melaksanakan malam tasyukuran dalam rangka memperingati puncak kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 yang berlangsung pada Sabtu 28 Agustus 2021. Acara malam tasyukuran ini mendapat apresiasi dari Bupati Hermus Indo. Bupati mengatakan kegiatan yang dilakukan oleh warga Kompleks Arfai Salak adalah bukti dan percontohan keragaman dalam bingkai NKRI sehingga menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga melakukan pemotongan tumpeng serta menyerahkan piala dan hadiah kepada pemenang perlombaan HUT RI ke-76 antara lain lomba kelereng, masukkan paku dalam botol, futsal, karaoke, dan joget berpasangan. Acara ini juga dimeriahkan oleh berbagai macam tarian suku Nusantara yang diperagakan mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
59 tahun TVRI, bangkit dari pandemi, satukan negeri.